Video warga Binjai minta dipulangkan viral. Penyelundupan sabu via bandara digagalkan. Petani ubah lahan tak produktif jadi agrowisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, video 4 warga Binjai yang mengaku menjadi korban penipuan di Kamboja viral di media sosial. Mereka meminta bantuan pemerintah untuk segera memulangkan mereka ke tanah air. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Inilah video 4 warga kota Binjai yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, mereka mengaku menjadi korban penipuan di Kamboja dan berharap pemerintah segera mengembalikan mereka ke kota Binjai. Keluarga salah seorang korban bernama Cikal Ramadan mengaku keempat korban sudah berada di KBRI Kamboja. Awalnya korban berangkat ke Kamboja pada tanggal 20 Desember 2024 lalu untuk bekerja dan dijanjikan gaji yang besar, yaitu sebesar $1.000 per bulan. Namun sesampainya di sana, korban mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik hingga keempat korban memutuskan untuk melarikan diri. Udah nengok juga pemerintah soal dia tuh kan. Terus dia kayak mana ya, lagi ngurus SPLP buat kepulangan dari KBRI-nya langsung. Tapi dia udah diamankan KBRI. Udah buat SPLP juga, dia udah ngelapor lah ke KBRI, pihak KBRI juga menanggapin. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan akan berupaya memulangkan 4 warga kota Binjai tersebut. Iya, kemarin kita sudah sampaikan yang terkait, karena itu kan hubungannya juga negara nanti. Ya, kemarin kenapa sudah kita sampaikan, karena nanti progresnya nanti pasti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri mengikuti aturan yang berlaku. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 7 orang joki terjaring dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Sumatera Utara. Pelaku menggunakan kacamata berkamera dan berkomunikasi jarak jauh. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Sumatera Utara diwarnai dengan kecurangan. Panitia berhasil mengamankan 7 orang pelaku yang menjadi joki. Para pelaku menggunakan kacamata yang telah terpasang kamera untuk merekam layar komputer yang berisi soal ujian. Dari hasil pemeriksaan sementara, 7 pelaku ini digunakan oleh 30 peserta ujian. Rektor Universitas Sumatera Utara yang juga menjabat Wakil Ketua 1 Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025 Muryanto Amin mengatakan para pelaku telah diserahkan kepada polisi. Ia menghimbau agar para peserta jangan tergoda dengan tawaran perjokian sebab pihaknya akan terus memperbaiki pengawasan. Ada 5 orang yang melakukan praktek perjokian. Ya. Terus 5 orang ini berada di luar, 2 orang memang peserta yang di dalam. Nah, itu komunikasinya dengan tadi ada kacamata yang digunakan untuk merekam soal di monitor. Dari situ terkoneksi dengan pihak luar. Dari situ mereka memberikan jawaban di mikrofon kacamatanya itu. Di situ ketangkap karena ada teman sebelahnya yang ngomong ada yang berbuat curang dari pengawas.
Panitia ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes sendiri masih membahas sanksi yang akan diterapkan ke 30 peserta ujian yang menggunakan joki. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan memantau dampak akibat semburan lumpur yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini semburan lumpur makin meluas hingga mencemari lahan pertanian. Semburan lumpur dan air panas yang terjadi di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing Natal menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara. Bobi Nasution mengatakan akan terus memantau data hasil pemeriksaan terkait dengan penyebab dan dampak dari semburan lumpur. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan terus berkoordinasi dengan Bupati Mandailing Natal untuk segera dapat memastikan penanganan dari dampak akibat sebaran lumpur dan air panas yang telah mencemari lahan pertanian. Saat ini tim pemeriksa belum bisa memberikan kesimpulan penyebab semburan lumpur dan air panas yang semakin besar. Masih ada perkembangannya, apa saja penyebabnya, apakah memang karena ada kegiatan industri di sana, kegiatan industri di sana. Nah, kami masih lihat, saya masih cari datanya, kolek datanya. Setelah ini juga Pak Bupati masih dapat materi di dalam, nanti setelah ini kami diskusi. Tapi belum membahayakan bagi masyarakat ya Pak? Nah, bahaya tidak bahaya nanti akan kita informasi lebih lanjut, tapi sejauh ini saya belum bisa menyatakan itu bahaya atau tidak bahaya. Pak, ini infonya sudah sampai ke lahan pertanian warga, Pak. Apakah ada tinjauan kita ke sana atau gimana, Pak? Ya, nanti ya, pasti nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya, apakah dampak kesehatan, dampak ekonomi, nanti pasti akan kita lihat. Semburan lumpur di desa ini secara alami sudah ada sejak lama dalam jumlah kecil. Namun pada minggu lalu muncul semburan lumpur dan air panas dengan intensitas besar yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penyelundupan sabu via bandara digagalkan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Afsek Bandara Kuala Namu menangkap 4 pria yang berupaya membawa 5 kg sabu ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam petugas sesaat setelah menangkap 4 pelaku yang merupakan warga Jakarta di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Keempat pelaku hendak membawa 5 kg sabu ke Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menempelkan narkoba ke bagian perut keempat pelaku. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan keempat pelaku ternyata bukan kali pertama dilakukan. Pada Februari lalu, keempat pelaku berhasil menyelundupkan narkoba dengan cara yang sama. Barang bukti yang ada sebanyak 5 kg dengan modus body wrapping. 5 kg sabu tersebut dipecah menjadi 4 bagian, di body wrapping menggunakan lakban di badan setiap masing-masing tersangka. Berapa jumlahnya? Bervariasi di 4 tersangka, ada yang 12 bungkus, ada yang 13 bungkus dengan total keseluruhannya dipecah menjadi 15 bungkus. Namun demikian totalnya adalah 5 kg. Keempat pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah seorang pria yang diduga bandar narkoba di kawasan Bagan Precut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas yang berhasil menangkap pelaku sempat dihadang dan dilempari batu ketika berupaya melakukan penggeledahan. Setelah sempat terlibat kejar-kejaran, petugas akhirnya mengamankan terduga bandar narkoba berinisial MJ di lantai 2 rumahnya. Petugas menemukan beberapa bungkus paket besar narkotika jenis sabu.
Polisi juga menemukan beberapa alat hisap dan timbangan elektrik serta plastik pembungkus sabu paket siap edar. Penggerebekan yang dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Medan sendiri sempat diwarnai dengan aksi penghadangan oleh warga yang menghalangi polisi ketika hendak menggeledah sebuah rumah. Polisi sempat dilempari batu dari berbagai arah ketika hendak melakukan penggeledahan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dalam penggerebekan yang dilakukan pihaknya, total terdapat 2 pelaku. Salah satunya diduga merupakan bandar narkoba yang selama ini memasok narkoba ke kawasan Bagan Percut Setuan. Jadi pada malam hari ini kita melakukan kegiatan penggerebekan di salah satu rumah yang merupakan hasil pengembangan kita terhadap penggerebekan transaksi narkoba tadi siang, sehingga kita menuju lokasi ini, dan di lokasi ini kita melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk juga 2 orang kita amankan. Kasus ini sendiri kini tengah dikembangkan polisi. 2 pelaku yang ditangkap masih didalami keterangannya, termasuk keterangan pelaku-pelaku lain yang lebih dulu ditangkap. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, seorang pencuri yang mengaku personel TNI ditangkap warga saat ronda di kota Pematang Siantar. Pelaku bahkan sempat mendodongkan senjata api rakitan ke warga saat akan ditangkap. Kau anggota atau apa? Jujur. Inilah video amatir sesaat setelah warga menangkap pelaku berinisial AS di kota Pematang Siantar. Awalnya warga yang tengah melakukan ronda curiga melihat gelagat pelaku saat mengendarai sepeda motor. Ketika akan diamankan, pelaku yang mengenakan jaket loreng justru menodongkan senjata api rakitan dan mengaku sebagai personel TNI. Warga bersama sejumlah pengendara yang tengah melintas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Dari dalam tas pelaku diamankan sejumlah alat untuk melakukan pencurian, berikut sebuah borgol dan pisau sangkur berlogo TNI, sepucuk senjata api rakitan, dan 4 butir peluru 9 mm. Pelaku mengaku sengaja membawa senjata api rakitan untuk melancarkan aksinya melakukan pencurian. Jadi di sini juga si pelaku sudah melakukan atau sudah menyebarkan memperkenalkan diri sebagai tentara gadungan karena mengaku sebagai pelaku, dan saat itu si pelaku langsung mengeluarkan sentinya. Pelaku dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petani ubah lahan tak produktif jadi agrowisata. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya puluteri dan mie saus. Kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner puluteri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu puluteri dan mie saus. Kuliner puluteri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual puluteri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan. Rasanya yang gurih menjadikan puluteri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Kebetulan istri saya kan langganan di sini Pak, terus mau sarapan, jadi saya
beli dari Tiga Panang ke sini, Bang. Berarti udah langganan khusus di sini, Bang? Iya. Gimana rasanya, Bang? Otentiknya seperti apa nih, Bang? Sini sih andalannya pulut terinya, Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sanggar ini, anak-anak putus sekolah diajarkan untuk membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini, ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar, perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat juara? Iya, juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.